Halo anak-anak kami, salam sehat buat kita semuanya. Bertemu kembali dalam mata pelajaran geografi dengan saya, Rudi Pranata Bukit. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang atmosfer, ya. Nah, pasti anak-anak kami sering melihat atau merasakan hujan, petir, pesawat terbang melayang di udara, dan satelit. Nah, kira-kira di lapisan keberapakah semuanya ini pada atmosfer kita? Mari kita pelajari. Nah, anak-anak kami sebelumnya harus tahu terlebih dahulu apa itu atmosfer. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Seberapa besarkah ketebalan atmosfer? Ketebalannya mulai dari 0 km sampai 1000 km di atas dari permukaan air laut. Nah, komponen dari atmosfer adalah yang dimana 78% nitrogen, 20% adalah oksigen, 0,93% adalah argon, 0,03% karbon dioksida, dan sisanya adalah uap air, krypton, neon, sinon, hidrogen, kalium, dan ozon sebanyak 0,04%. Maka dari komponen tadilah sehingga tersusunlah semua dalam bentuk atmosfer, ya. Maka atmosfer kita terbagi menjadi 5 lapisan, ya. Yang pertama itu adalah troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima adalah eksosfer. Oke. Kita bahas yang pertama, yaitu lapisan troposfer, yang dimana ketinggiannya adalah 0 sampai 18 km dari permukaan laut. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini terjadi sebuah fenomena iklim, ya, seperti angin, hujan, petir, dan pelangi, ya. Nah, dan pada lapisan ini juga terjadi sebuah perubahan iklim apabila, ya, maksudnya suhu ya. Nah, apabila ya ketinggian atau kenaikan permukaan bumi naik 100 meter, maka suhu juga akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, apabila turun di 100 meter, ya, maka suhu akan naik 0,6 derajat Celcius. Sama halnya seperti dataran tinggi, semakin tinggi maka semakin dingin. Sama juga dengan dataran rendah, semakin rendah dia maka suhu semakin hangat, ya. Nah, pada lapisan ini terdapat sebuah lapisan namanya adalah tropopause, ya, dimana tropopause ini adalah lapisan perantara antara troposfer dengan lapisan di atasnya. Oke, baik ya, kita bahas yang kedua mengenai lapisan stratosfer, yang dimana ketinggiannya adalah 18 sampai 60 km dari permukaan laut. Nah, pada lapisan ini ya sering terdengar yang namanya itu lapisan ozon, ya. Lapisan ozon adalah berfungsi untuk melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang berlebihan sehingga aman bagi kulit kita. Nah, pada lapisan ini ya terdapat sebuah lapisan namanya adalah stratopause, yang dimana lapisan stratopause ini adalah yaitu lapisan penghubung antara stratosfer dengan lapisan di atasnya. Nah, yang ketiga kita bahas adalah mengenai lapisan mesosfer, yang dimana pada lapisan ini ketinggiannya 60 sampai 80 km dari permukaan laut, yang dimana pada lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor, ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada lapisan ini memiliki suhu minus 110 derajat Celcius, berarti sangat dingin sekali. Nah, karena saking dinginnya,
Maka pada lapisan ini semua atmosfer dia bentuknya memadat, ya, sehingga memadat dia benda yang jatuh dari luar angkasa seperti meteor akan mengalami pengikisan sebelum sampai ke bumi. Oke ya, paham ya? Nah, batas lapisan antara stratosfer dengan mesosfer namanya lah mesopause. Oke, baik. Terlanjut yang keempat adalah lapisan termosfer, yang dimana ketinggiannya adalah 80 sampai 800 km dari permukaan laut. Nah, pada lapisan ini terjadi sebuah proses ionisasi, ya, yang dimana atom-atom melebur pada lapisan ini, sehingga terjadi penggelombangan namanya gelombang elektromagnetik. Nah, sehingga menjadi media pemantul bagi gelombang radio. Nah, pada lapisan ini kita juga dapat melihat sebuah fenomena, yaitu aurora. Oke, ya. Nah, batas antara lapisan termosfer dengan lapisan di atasnya adalah thermopause. Oke ya. Nah, yang kita bahas yang terakhir adalah yaitu lapisan exosfer, yang dimana pada lapisan ini memiliki ketinggian antara 800 sampai 1500 km dari permukaan laut. Nah, lapis ini merupakan lapisan yang terakhir dari lapisan atmosfer. Nah, lapisan ini merupakan batas dengan lapisan antar planet, ya, sehingga gaya gravitasi pada lapisan ini mengalami penurunan. Nah, akibat dari gaya gravitasi yang mengalami penurunan, maka dibuatlah tempat orbit dari satelit. Makanya satelit berada di bagian dari exosfer, dia tidak jatuh ke bumi akibat dari gaya gravitasi yang semakin mengecil. Nah, itulah dia yang dikatakan sebagai lapisan exosfer, ya. Oke, kepada anak kami, demikianlah video pembelajaran kita mengenai struktur lapisan atmosfer. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran geografi bersama saya, Ruli Pranata Bukit. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat anak-anak kita semua. Oke, dadah.